Oke, dah jangan dipencet lagi ya. Oke ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu wajha qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshira bil-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Bojong 2 Ibu Arya SPD MPD, yang mana hari ini beliau masih ada acara, belum bisa menghadiri acara pengimbasan di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Teknik Tenaga Kependidikan SD Bojong 2. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan pada acara pada hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kalau dikit kurang semangat ya. Personilnya dikit jadi kurang semangat, di suaranya kurang kencang. Oke. Bapak Ibu, biar semangat, kita tepuk tangan dulu ya sambil bantu nyanyi lagu baru. Apa nih lagunya? Semangat pagi. Semangat apa semangat? Oh iya. Selamat pagi. Siap-siap. Selamat siang bersemangat. Selamat sore istirahat. Selamat malam tidur nyenyak. Oke, siap? 1, 2, 3. Selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, bersemangat. Selamat sore, istirahat. Selamat malam, tidur nyenyak. Oke, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Langsung saja ya Bapak Ibu, materi kita hari ini modul ke-3 dan ke-4 ya Ustaz Al-Karum. Modul 4. Nanti siang modul 5. Oh, modul 6. Hari ini 4, pagi ini 4, siang nanti ke-6 oleh Ibu Siti Nurbaidah. Kalau kemarin kita sudah membahas modul kedua. Salah satu isinya yaitu tentang prinsip pembelajaran mendalam. Masih ingat Bapak Ibu? Masih dong. BBM. Apa itu BBM? Bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Disingkat BBM. Oke. Ada juga apa Pak Ustaz? DPL. Dimensi profil lulusan. Nah, itu materi yang kemarin ya. Nah, sekarang penasaran kan nih Bapak Ibu materinya apa? Penasaran? Langsung saja. Lebih dalam lagi. Oke, baik, langsung saja dilanjut oleh narasumber kita Bapak Muhammad Iqbal. Pembelajarannya Bu Ati. Ya, baik. Selamat datang Bu Aya, Bu Uun. Oke, kita akan mulai materinya pada Bapak Muhammad Iqbal MPD, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du.
yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 2, Ibu Wali SPJ MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SD Negeri Bojong 2. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir di ruang guru untuk mengikuti pengimbasan yang hari kedua pembelajaran mendalam di ruang guru SD Negeri Bojong 2. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini berkenaan tentang asesmen, ya, asesmen. Saya pengen ulas yang kemarin dulu nih. Tadi sudah diulas sama moderator sama Bu Ajiana bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 yang kita ketahui dengan singkatan BBM. Apa itu BBM? Benar dan menggembirakan. Kemudian tadi ada 8 DPL, apa? Dimensi profil lulusan. Ada 8, apa aja? Yo, ada apa aja? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam diri kita ini yang paling pertama, ya, baik kita sebagai pendidik maupun untuk para peserta didik kita atau murid-murid kita. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Yang ke-8, komunikasi. Nah, banyak banget singkatannya tuh. Nah, 8 DPL ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembuatan RPPM atau yang harus ada di dalam RPPM. Tapi tidak semuanya ditulis, tidak semuanya dicantumkan pada RPPM kita nantinya. Itu ya, itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang adalah asesmen. RPPM gitu ya dia namanya? Ya, ada M-nya. M-nya apa? Mendalam. Gitu. Kemarin diperintahkannya begitu sebutannya. Gitu. Nah, di dalam RPPM kita itu kemarin Bu Ati nanya, apa sih bedanya antara RPP yang mendalam ini dengan yang biasa kemarin kita lakukan, kurikulum merdeka. Kalau yang RPPM sekarang itu dia punya 4 prinsip atau 4 kerangka. Yang pertama, praktik pedagogis. Itu. Yang kedua, ada lingkungan pembelajaran. Nah, yang ketiga, kemitraan pembelajaran, dan yang keempat, pemanfaatan digital. Praktik pedagogis ini berbicara tentang model, strategi, metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar. Bapak Ibu, model, strategi, dan metode itu sama atau beda? Model, strategi, metode sama atau beda? Beda ya? Beda. Kalau model apa? Pasti berbeda ya. Model pembelajaran apakah PJBL atau PBL? Itu. Kalau strategi pembelajaran, cara, langkah-langkah ya, langkah-langkah. Kemudian kalau metode pembelajaran apa lagi? Audio visual dan lain sebagainya itu ya. Maaf kalau saya salah, nanti bisa diluruskan sama teman-teman gitu ya. Nah, itu untuk praktik pedagogisnya yang tercantum di RPPM kita besok nih, yang akan kita laksanakan di hari Sabtu. Kemudian yang kedua, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini berbicara tentang apa yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik dan atau ruang virtual. Nah,
Kalau berbicara tentang lingkungan pembelajaran, kalau kita di dalam kelas berarti kan lingkungan pembelajarannya adalah di dalam kelas. Kalau kita belajarnya di luar, berarti lingkungan pembelajarannya adalah halaman sekolah, misal PJOK, ya kan, praktik. Berarti kan lingkungan belajarnya adalah lapangan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini berbicara tentang kolaborasi dalam dan atau luar sekolah untuk memberikan pengalaman belajar konkret kepada murid. Kalau model pembelajarannya PJBL, kemitraan pembelajaran praktiknya apa sih? Kalau kita ngebuat kayak kolase itu kan praktik ya namanya ya. Nah, berarti kan kalau siswa itu kemitraan kita atau bukan? Siswa kita kemitraan ya. Tapi kalau kemitraan yang di sini itu yang ada di dalam lingkungan sekolah kita nih. Misalnya kalau misalkan anak-anak kita mau kita tema atau belajarnya tentang lingkungan hidup ya, maka kemitraan kita adalah yang kita ajak kerjasama ini adalah bukan siswanya, tapi yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Misalnya kalau misal kita mau ke DLH, berarti kan kemitraannya adalah orang DLH, maka di situ dicantumkan. Nah, kemitraan ini merujuk pada materi yang akan kita ajarkan, gitu loh, berkaitan, betul. Coba misalnya materinya Bu Haji kelas 5 ya? Kelas 5, misalnya kelas 5 pelajaran apa Bu Haji? Ya kalau misalkan ke ikan ya, ke peternakan ya itu mitranya. Tapi kalau di sekolah misalnya ya yang jagain kolamnya siapa? Parisin, maka kemitraannya adalah Pak Risin. Parisin sebagai apa? Nah, pengurus atau satpam di sekolah itu. Ya, itu untuk kemitraan. Kemudian pemanfaatan digital. Tuliskan pemanfaat teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif dan kontekstual. Misalnya kalau tadi bicara tentang ikan, berarti kan anak-anak kita tampilkan layaran video tentang budidaya ikan gitu. Atau di RPPM-nya kita sertakan link videonya di situ nanti yang tim penilainya. Jadi oh ini adalah pemanfaatan digitalnya gitu. Nah, ini saya ngulas yang kemarin ya untuk rangka rancangan RPPM besok gitu. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, untuk Sabtu kan besok jadwalnya adalah membuat RPPM ya. Masih saya mintanya yang kelas tinggi, kelas rendah gitu kan. Nah, nanti yang membuat RPPM itu akan dijadikan role model sebagai pengajar di kelas. Nanti dibuat video kurang lebih selama 2 jam pembelajaran. Nanti yang akan menunjuk ibu kepala sekolah, bukan saya. Nah, video itu nanti akan dibawa, akan dibahas nanti pada kita di IN 2 itu sebagai laporan kita kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi yang ada misalnya kelas tinggi gitu ya, diklik sama ibu kepala sekolah, kita sebagai observer dan ibu kepala sekolah ada di dalam ruangan itu untuk memperhatikan ibu mengajar menggunakan RPPM yang telah dirancang itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita pada saat ini ya, asesmen dalam pembelajaran mendalam. Asesmen apa sih Bapak Ibu? Penilaian. Ini serius banget, kita speaking dulu, enak nih ya. Kita speaking dulu ya. Oh, ngopi juga enak. Yuk, kita ice breaking dulu. Jadi.
Ganggu yang kemarin. Instant freezer carbon ice cool. Push the limit. Enggak. Masih banyak, Mak. Yang ini pas Libra, Mak. Kemarin kan belum. Para panjang. Yang ntar lagu baru TNI. Ya, manfaat senam otak. Nyambung dong. Ya, tadi asesmen itu adalah penilaian. Bapak Ibu, kalau misalkan nilai di kelas bagaimana sih? Atau yang sering digunakan asesmen apa? Asesmen sikap. Oke, terus apa lagi? Iya, bebas apa aja gitu. Bisa dari rubrik, terus apa lagi? Banyak visual, hafalan, oke, terus ya terus apa lagi?
visual, terus tadi kata Bu Ayati Lisa, kata Bu Atin tadi apa? Rubrik. Nah, itu tergabung dalam asesmen apa, Bapak Ibu? Formatif. Asesmen ada berapa deh? Asesmen ada berapa? 2, 3, 5. Asesmen ada berapa, Bapak Ibu? Nah, kita bahas. Asesmen ada 2. Asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen sumatif itu apa? Contohnya learning, LKPD, harian, akhir, latihan biasa. Asesmen sumatif itu Bapak Ibu, itu yang kita boleh harian ya, harian dalam bentuknya sumatif ya, atau yang biasa tuh per 3 bulan apa namanya? PTS. Itu udah jelas tuh. Asesmen sumatif tengah semester atau ASTS. Ada asesmen sumatif akhir semester. Nah, itu yang disebut dengan sumatif. Lalu bagaimana yang asesmen formatifnya? Ayo bagaimana? Ya, kita bahas di sini. Oke, itu dulu. Adapun tujuan pengimbasan pada pelatihan asesmen ini adalah ya fungsi asesmen mengidentifikasi jenis dan bentuk asesmen dalam pembelajaran mendalam, merancang asesmen pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Oke, nggak kebaca ya? Saya bacakan ya. Sebelum memulai pelatihan, mari kita menyimak cerita berikut untuk refleksi awal kita. Pak Dani memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi di depan kelas. Selama penjelasan berlangsung, siswa mendengarkan dengan sesama karena Pak Dani meminta siswa merangkum materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, siswa mengumpulkan hasil rangkuman materi yang telah disusun. Pak Dani selanjutnya meminta siswa mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS yang di dalamnya berupa soal-soal sederhana yang menguji pemahaman dasar seperti sebutkan pengertian dari, tuliskan contoh dari. Setelah semua soal dikerjakan, Pak Dani meminta siswa bertukar LKS untuk saling memeriksa jawaban. Ketika ujian semester tiba, Pak Dani menyusun soal ujian dengan mengambil soal-soal yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan siswa di LKS. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap teknik asesmen yang dilakukan oleh Pak Dani? Apakah teknik tersebut sudah relevan dengan pembelajaran mendalam? Gimana Bapak Ibu? Belum mencerna. Ini nggak bisa di-share di grup ya, itu bacaan-bacaannya. Oke, saya share ke grup. Bisa. Banget, Bang. Kayaknya itu Pak Iqbal. Jangan, Pak, jangan. Aduh, kalau ketahuan. Sayangnya aku. Udah tahun ke atas, Bang. Kuliah aja banyak sayangnya aku. Cintanya aku pulang. Ya, di grup ya. Oke, kita lihat ya. Betulan aja yang pakai di mama. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap tadi asesmen yang dilakukan oleh Pak Dani? Apakah dari tersebut sudah relevan?
Ingat, prinsip pembelajaran mendalam itu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya ini belum. Ini masih. Ya. Coba Bapak Ibu sadar diri gimana kita. Ini masih gayanya Pak Iqbal ini Mas. Ya, masih gaya saya betul. Gaya kita semua, oke. Jadi ini belum termasuk pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Atau ini belum termasuk pembelajaran mendalam. Kurang mendalam berarti. Ya, kurang mendalam, kurang dalam. Kurang mendalam. Ya, Bu Pia ya. Ya, oke, sepakat ya. Kok balik kemari sih? Oh iya ayam. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bikin soal, acuan kita kemana sih? Materi. Materi, buku, Iya, udah pasti. CP, materi atau apa? Jadi Bapak Ibu kalau disuruh bikin soal nggak ada alasan, Bu nggak ada bukunya. Lihat TP-nya. Lihat, Bisa jawab? iya, gitu. Ya, saya juga baru dapat ilmu kemarin tuh pada saat pembahasan. Ternyata saya pernah kan bikin soal BP kalau nggak salah ya kelas 2 tuh. Ya di Korwil gitu kan. Aduh bingung kamu punya tuh kalau nggak salah tuh. Bingung kagak ada bukunya gimana ya? Ternyata bukan dari buku. Itulah kenapa setiap soal berbeda-beda Korwil. Kalau satu Korwil menyeragamkan atau Korwil yang ada di kota Tangerang ini menyeragamkan, lihat dari CP-nya maka itu soal bakal sama semua. Nggak jauh beda. Gitu. Ya. Jangan jauh-jauh deh di apa sih namanya Korwil kita aja kadang nggak sesuai. Pastikan setiap sekolah mempunyai buku yang berbeda. Misalnya ini cetakannya siapa, terus SD lain cetakannya siapa. Itu akan membuat tim pembuat soal pasti kebingungan. Orang saya mas sekolah saya punya buku ini sih, ya maka saya bikin soal pakai buku yang saya punya, kan begitu. Seharusnya bikin soal itu dari capaian pelajaran tuh, ya. Saya mengerti Bapak Ibu ya. Penilaian yang selanjutnya disebut asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, asesmen itu apa sih Bapak Ibu? Ya, asesmen itu penilaian atau pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan hasil murid. Prinsip asesmen. Yang pertama, berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Apakah kita sudah menerapkan dari prinsip pembelajaran yang pertama ini, Bapak Ibu? Berkeadilan, insya Allah. Jangan mentang-mentang, wah dia ini sering ngasih kita amplop gede nih, atau dia sering ngasih makanan ke kita orang tuanya. Nah, itu tidak berkeadilan dalam prinsip asesmen penilaian pembelajaran. Ya, terus. Jadi jangan mentang-mentang kita lihat latar belakang dia sering ngasih makanan ke kita tiap pagi, tiap siang, tiap ngajar. Ibu buat ibu gitu kan. Ada nggak yang begitu kira-kira? Oh nggak ada di sini mah ya kan? Di sini mah guru-gurunya profesional semua. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus adil dalam menilai. Ya salah, katakan salah ya salah. Benar ya katakan benar. Jangan salah dibenarkan. Yang benar disalahkan. Kemudian yang kedua, objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian
capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Ya. Objektif ya. Kemudian yang ketiga adalah edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Bapak Ibu, ya, sebenarnya maaf, sebaiknya nih saya bertanya kepada Bapak Ibu, hasil ulangan asesmen tengah semester, asesmen akhir semester itu baiknya kita serahkan ke siswa atau kita simpan di kita? Simpan kita. Hasilnya Hasilnya mah ya ke siswa. Iya, yang saya tanyakan adalah lembaran siswanya gitu loh. Lembaran siswanya ya, pegang guru masing-masing. Lembaran siswanya seharusnya kita simpan atau kita kasihkan nih? Harusnya dan wajibnya itu kita kasihkan ke Siswa. biar orang tua bisa mengetahui hasil anaknya, evaluasinya gitu, kemampuan anaknya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang tuh gitu. Tapi Sekarang dunia tipu-tipu, Pak. iya gitu ya. Jadi saya mah hanya menyampaikan yang wajibnya kita kasih ke orang tua itu apa koreksiannya gitu ya. Ada kemungkinan sih kalau misalnya nggak dikasih mah begitu. Iya, saya juga lakuin. Paham kan? Paham. Oke, jadi itu prinsip asesmen dalam penilaian ya. Prinsip asesmen ada 3, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, asesmen ini tidak hanya pada pembelajaran mendalam saja Bapak Ibu. Yang kemarin juga pada kurikulum kemarin juga ada asesmen ya. Tidak hanya di pembelajaran mendalam ini saja. Pendidik dan murid perlu memahami kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan melalui ilustrasi seperti pada gambar tersebut. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Pernah nggak kita dalam satu hari atau dalam satu mapel nggak ngasih asesmen ke siswa? Pernah ya. Baiknya gimana? Baiknya nggak ngasih. Dalam satu mata pelajaran kita kasih asesmen atau penilaian. Jadi tahu kemampuan anak-anak kita. Bahasa, oh ya maaf. Sekarang itu bukan lagi peserta didik. Nanti dalam rancangan RPPM-nya, tapi sebutnya murid. Itu. Balik lagi. Ya, bukan peserta didik, tapi murid. Asesmen pada pembelajaran mendalam, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif yang tadi kita udah bahas di awal. Jadi asesmen ada 2. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam: memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara utuh. Nah, di sini sudah tergambar belum Bapak Ibu asesmen sumatif, asesmen formatif itu seperti apa? Tadi kan kita berdiskusi nih asesmen sumatif dan asesmen formatif ya. Asesmen sumatif oke, udah tergambarkan semua. Yang asesmen formatif belum tergambarkan yang tadi di paparan awal. Nah, kalau melihat penjelasan di sini, asesmen formatif dan sumatif, asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran.
Jadi asesmen formatif itu diterapkannya di mana Bapak Ibu? Pada proses pembelajaran. Yang pertama sebagai pertanyaan pemantik, yang kedua ketika kita berada di tengah-tengah pembelajaran, itu formatif ya. Kita tidak ada lagi pembahasannya. Ini dua contoh soal. Kirim ke grup ya. Iya dong. Baca. Kayak baca B, jelas dia kosong kemarin. Tenang B kalau B, grup B. Baca B Ada itu. lintang B. Grup dari Bunda B, baca B. Bukan ada lintang. Soal jam berapa? Sampai jam berapa? Lewat sih sebenarnya. Bapak Ibu, saya jangan sudah selesai nggak apa-apa. Makan siang dulu kita. Mana meganya buat besok kapan ada buah nggak? Ada buah. lagi. Aduh. Itu makanya saya ngomong. Bagaimana kalau lengkengnya kita salahin, kita ambilin ya? Jadi hari Senin kita bagi tuh snacknya aman. Itu PJJ dong. Ayang Beb belum pulang nih makan nih gimana nih? Ayo. Makanya keburu basi ini, masya Allah Ayang Beb. Berjaga well di depan pintu gimana ini? Kayak dia lagi jadi outfit. Sarung dari depan pintu sarung. Bu Ida biasanya pakai sarung kakinya. Sebelum makan jadi makan dua. Ayam, ayam. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua contoh soal tersebut? Bagaimana seharusnya asesmen dalam pembelajaran mendalam? Nah, itu soal pertanyaan ada di bawah lagi sudah kirim. Cermati, kan perintahnya pertama adalah cermati dua contoh soal di bawah ini. Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua contoh soal tersebut? Yang ketiga, bagaimana seharusnya asesmen dalam pembelajaran? Ini mah linknya nggak bisa di copy. Bisa. Ketik ulang ya. Itu tadi udah saya screenshot soalnya. Linknya soal tadi. Yang A itu yang kompor surya soalnya. Nah, terus yang soal B ya contoh soal topik energi alternatif, jelaskan definisi energi alternatif, sebutkan tiga contoh penggunaan energi alternatif, kemudian apa yang dimaksud dengan faktor. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah tergambarkan dari soal tersebut? Soalnya mau digambarkan ya. Jawabannya belum. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua contoh soal tersebut? Bagaimana harusnya yang diterapkan asesmen dalam pembelajaran mendalam? Bagusnya yang mana itu?
Coba gimana Bu Lintang? Biasa dulu bang, dulu masih ya kira-kira jam 3 lah baru selesai. Nah ini maksudnya dia yang gambar pertama energi alternatif itu kompor surya sama panel. Enggak, itu satu soal. Ini dia nggak ngebahas energi alternatif lain kan? Iya. Tapi kita pertanyaannya suruh Yang tanya B-nya mana? jelaskan definisi energi alternatif. Bukan itu. Ini apa? Coba dah, yang paling bawah lagi, yang ada link-linknya. Oh buka linknya. Bukan, yang tadi saya kirim screenshotan yang ketiga. Iya Li, itu. Dua contoh soal tadi itu udah saya kirim ke grup. Yang pertama tentang yang ada orang gambarnya tuh soal panjang. Yang soal yang B-nya, yang itu tuh cuma 3 soal. Nah, pertanyaannya adalah tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua contoh soal tersebut seperti apa? Oh ini bukan kelanjutan dari gambar ini. Bukan. Jadi ini dua ini yang beda. Iya. Oh, kirain ini gambarnya kan bawahnya pertanyaannya. Nah, betul. Yang sudah mendalam mah ya yang atas ya. Yang soal nomor 2, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua contoh soal tersebut? Ini kalau yang nomor 2 dia materinya dari mana? materi soal tempat belum. Iya. Ini yang soal yang kedua ini masih ngegabung dari gambar atas. Beda kan? Beda. Dua-duanya soal apa ini? Dua-dua soal itu. Yang atas itu yang tentang ada gambar grafiknya itu asesmen yang A, link yang A. Terus yang soalnya cuma 3 itu asesmen yang B. Nah, perintahnya adalah tanggapan kita bagaimana terhadap kedua contoh soal tersebut. Kaitkan dengan pembelajaran mendalam. Nah, itu. Mendalam yang A. Iyalah yang A. Yang A, yang B monoton itu. Yang B ini masih legend. Ya. Ini monoton. Betul. Jadi yang mendalam adalah yang A. itu Bapak Ibu ya. Udah berkesadaran kemana menggembirakan. Kenapa? Tapi kalau misalkan anak-anak pasti berpikir buku soalnya sulit banget gitu loh. Bacanya bagaimana kan gitu ya. Nah, itulah tantangannya kita. Gitu. Kalau yang B kan itu mah mereka udah tanpa ini mereka udah pada paham gitulah. Gitu. Itulah di situ soal yang A yang pembelajaran yang bisa Ini PR-nya untuk Pak Wil. Kalau bikin LKS sesuaikan dengan pembelajaran yang emang kita pakai. Lah ini mah pembelajaran kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam tapi LKS-nya masih monoton zaman dulu semua. Iya, betul banget. Betul. Berarti kita harus menciptakan nih, buat contoh bikin tim, bikin soal ya. Ya. Pelajaran apalagi. Ya memang seharusnya sih baiknya itu ya soal untuk ulangan itu ya soal yang kita ajari itu sesuai dengan kurikulum. Kasih masukan juga tuh pengawas. Besok. Kalau bikin kunci jawaban nih, Sipa kan suka bikin soal nih. Maksudnya jangan jawabannya kebijakan guru, jangan begitu maksudnya. Jawab aja langsung itu ya. Iya, Jadi kita jawabannya punya jangan bayangan ya. kebijakan guru ngeselin. Mana aja besok. Iya. Nah, ya seharusnya